كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini bab diberi judul Babu fis sahuri was saumi wa barakatihi. Di judul Imam Nawawi, Babu fadli sahur wa ta'kid istihbabihi wa ta'kid istihbabihi wa istihbabi ta'khirihi wa ta'jilil fitr. Bab tentang keutamaan sahur dan keutamaan waktu sahurnya, keutamaan makan sahurnya, keutamaan mengakhirkan sahur, dan keutamaan menyegerakan buka puasa. Ini sekaligus di dalam beberapa hadits dibawakan di sini. Kata beliau, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi An-Naisaburi qala akhbarana Hushaim. Ini sudah saya sebut kemarin Hushaim. Namanya Hushaim bin Bashir. Hushaim bin Bashir As-Sulami Al-Wasiti. Kunyanya Abu Muawiyah. Kemarin saya sebut ada 4 orang Abu Muawiyah. Ada 4 orang Abu Muawiyah. Ada yang ingat 4 orang Abu Muawiyah? Kalau tidak ingat, lihat catatannya. Yang penting tercatat. Coba saya tes catatan sekarang. Siapa yang bisa sebut 4 orang Abu Muawiyah kemarin? Di tingkatan ini, di satu tabaqat dia. Pada lewat semua. Baik, ini yang pertama Hushaim bin Bashir. Yang kedua, yang awal kita terangkan kemarin, Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Ini banyak juga berulang, Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Kemudian yang keempat, sudah berlalu juga kemarin, Yazid ibnu Zurai. Yazid ibnu Zurai. Kemudian kata beliau rahimahullah, An Abdul Aziz bin Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani, An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ini sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diperbanyak harta dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik pun menjadi orang yang paling kaya di kota Basra. Dan orang yang paling banyak anaknya. Disebutkan bahwa anak Anas bin Malik itu sekitar 100 orang. Sekitar 100 orang. Baik, dan itu dari keberkahannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Anas bin Malik itu cerdas. Ibu Anas bin Malik. Begitu Nabi tiba ke Madinah, langsung dia bawa Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, biarkan dia melayani engkau." Jadi pelayan saya, menemani Nabi, melayani beliau. Maka Anas bin Malik melayani Rasulullah 9 tahun. Coba bisa dibayangkan, beliau menjadi orang yang paling banyak riwayatnya di dalam hadits, karena Anas bin Malik selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadiri hal-hal yang tidak dihadiri oleh orang lain. Iya. Terus didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadilah beliau orang yang paling banyak harta dan anak-anaknya. Dari berbagai kebaikan dan keutamaan. Iya. Itu orang tua cerdas ya, ibunya Anas bin Malik itu.
melihat potensi untuk anaknya dan apa yang cocok. Karena anak itu keberhasilannya adalah dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, itu artinya dia punya sebab untuk berhasil. Punya sebab untuk berhasil. Tapi kalau dia tidak punya ilmu dari kecil, tidak dididik untuk belajar, maka dia akan tumbuh begitu-begitu saja. Tapi harus dididik dengan belajar, didik dengan ilmu dari kecilnya. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, wa Zuhair bin Harb, Abu Khaythamah an-Nasai, An Ibn Ulayya, Ibrahim, Ismail bin Ibrahim bin Miksam, An Abdul Aziz, sudah berlalu ya, Abdul Aziz ibn Suhaib, An Anasin radhiyallahu anhu. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Abu Rajal Baglani, qala haddatsana Abu Awanah, nama beliau Waddah ibnu Abdillahi Al-Yashkuri Al-Bazzaz Al-Wasiti. Iya. Al-Wasiti. Ini juga dari jenis pekerjaan ya. Al-Yashkuri itu nama kabilah kecilnya. Iya. Nama kabilah kecilnya. Seperti antum di sini orang Sidrap, dibilang orang Sidrap. Lebih besarnya orang Sulawesi Selatan kan begitu. Nah, sama Al-Yashkuri itu kampung kecilnya, kabilahnya. Al-Wasit itu nama wilayahnya. Wasit. Iya. Nama kota besarnya. Al-Bazzaz itu pekerjaannya. Al-Bazzaz, tukang tenung, sutra. Itu pekerjaan beliau. Dan beliau ahli hadits terkenal. Punya musnad dicetak dalam 2 jilid. Kata beliau an Qatadah, dari Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah ini guru, termasuk guru senior beliau. Qatadah bin Di'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Iya. Dia kepala di dalam ilmu. Dari Abdul Aziz bin Suhaib, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di situ bisa dibaca 2 bacaan ya, fa inna fis sahuri di fathah sinnya dan bisa di dhamma, fa inna fis suhuri di dhamma. Itu 2 bacaan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu, ada pada waktu sahur itu, kalau di fathah sinnya itu artinya makanan sahurnya. Iya. Sama kalau antum bilang wudu di fathah wawunya. Itu artinya air yang dipakai berwudu. Kalau wudu di dhamma wawunya, wudu itu artinya perbuatan berwudunya. Perbuatan berwudunya. Sama di sini, suhur itu perbuatan makan sahurnya. Tapi as-sahur di fathah itu makanannya sendiri yang dipakai untuk makan sahur. Dan itu dua-duanya ada kemungkinan ya. Dua-duanya adalah hal yang berberkah. Iya. Keberkahan makan sahur itu ada keberkahan yang terkait dengan dunia dan ada keberkahan terkait dengan apa? Terkait dengan akhirat. Keberkahan terkait dengan dunia, makan sahur itu bentuk dari ketaatan. Ya. Kadang menjadi sebab dia dilapangkan rezekinya. Makan sahur itu menguatkan badannya. Supaya dia bisa tahan berpuasa. Dan ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk anak-anak kecil. Sebab makan sahur itu penting. Makan sahur itu penting. Dan pada makan sahur itu paling bagusnya kalau dia ada korma. Karena korma itu paling tahan di dalam perut. Lama dia bertahannya.
Iya. Kurma itu. Jadi ini sudut-sudut keberkahan terkait dengan dunia. Adapun terkait dengan akhirat banyak sudut keberkahannya. Di antara keberkahannya dia menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dia bisa makan bersama dengan keluarganya, dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, mungkin bisa menjadi sebab dia bersedekah. Mungkin makan sahur ada lebihnya, dia kasih ke orang lain. Atau dia undang orang lain makan sahur bersamanya. Dan waktu sahur namanya sepertiga malam terakhir. Itu waktu mustajabah berdoa. Waktu mustajabah untuk berdoa. Jadi mungkin kalau ada yang luput doa, dia bisa perbaiki di waktu sahur ketika dia bangun. Demikian pula kalau ada yang misalnya luput witirnya, dia bisa perbaiki pada saat apa? Bangun di waktu sahur. Jadi keberkahannya itu banyak. Dan perintah di sini itu menunjukkan anjuran yang sangat serius. Anjuran yang sangat apa? Serius, tapi bukan kewajiban. Karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sahur. Andai kata wajib makan sahur, maka beliau pasti makan sahur dulu, kemudian melanjutkan. Dan itu kekhususannya untuk Nabi. Beliau pernah puasa 2 hari berturut-turut itu khusus untuk Nabi saja. Kalau umatnya tidak boleh mengikuti Nabi seperti itu. Umatnya itu hanya boleh, dan itu juga hukumnya makruh, kalau dia menyambung 2 hari tapi berbuka di waktu sahur. Iya, dia berbuka di waktu sahur, tapi itu makruh ya hukumnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baglani qala haddatsana Laitsun, yaitu Al-Laits ibnu Sa'ad Abu Al-Harits Al-Fahmi, an Musa ibni Ali, dari Musa bin Ali. Iya, Musa bin Ali, bukan Musa bin Ali ya, Musa bin Ulay. Musa bin Ulay ditasgir. Ini Ibn Rabah Al-Lakham, Abu Abdurrahman Al-Misri dari Mesir. Kata beliau an abihi, dari ayahnya yaitu Ulay ibn Rabah. Ulay bin Rabah. An Abi Qais maula Amr ibn al-As, dari Abu Qais maula Amr ibn al-As, an Amr ibn al-Asi, dari Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhu. Iya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Fasal pembeda antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi dari keutamaan makan sahur ya, bahwa makan sahur ini kekhususan umat Islam. Iya. Sebab ini ciri pembeda antara puasanya umat Islam dan ahlul kitab. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan bahwa puasa itu syariat sudah lama. Karena ahlul kitab juga puasa. Makanya perbedaan puasanya itu karena mereka apa? Mereka tidak makan sahur saja. Kemudian ini juga dari dalil yang menunjukkan banyaknya kemudahan dan keringanan di dalam agama ini. Makanya kita ada makan sahur syariat, dianjurkan sekali. Iya. Dan hadits ini terdapat kaidah besar ya, dari kaidah syariat, wajibnya berbeda dengan
ahlul kitab dengan orang-orang kafir. Dalam masalah puasa saja tidak boleh kita sama. Ya, kita diberi syariat untuk apa? Berbeda dan menyelisihi mereka. Termasuk dimakan sahur. Termasuk dimakan sahur. Jadi sampai hal itu saja fungsinya untuk berbeda dengan ahlul kitab. Apalagi dalam masalah-masalah besar. Masalah-masalah yang sudah menyangkut keyakinan, ciri agama. Itu perbedaan yang harus dijaga oleh umat Islam. Sebab itu inti agamanya. Inti agamanya. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi An-Naisaburi qala wa Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman jami'an semuanya an Waki' dari Waki' yaitu Waki' bin Al-Jarrah Abu Sufyan kata beliau wa haddatsani Abu Tahir dan menceritakan kepadaku Abu Tahir, ini orang Mesir Abu Tahir, namanya Ahmad bin Amr bin Abdullah ibn Sarah. Ahmad bin Amr bin Abdullah ibn Sarah. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab Abdullah bin Wahab Abu Muhammad Al-Misri. Kilahuma, keduanya yaitu Waki' dan Ibnu Wahab, keduanya meriwayatkan an Musa bin Ulay bihadal isnad dengan sanad yang sama. Baik. Kemudian di berikutnya dikatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman qala haddatsana Waki' bin Al-Jarrah an Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Iya. Itu kaidahnya kalau Hisham meriwayatkan dari Qatada atau dari Yahya ibnu Abi Katsir, maka Hisham di situ pasti Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai ini yang kita baca sekarang. Kalau ada Hisham meriwayatkan dari Ma'mar atau dari orang-orang Yaman, maka Hisham di situ adalah Hisham bin Yusuf As-San'ani. Hisham bin Yusuf As-San'ani. Iya. Kalau ada Hisham, dia meriwayatkan dari orang-orang Medina, maka itu Hisham bin Urwa. Hisham bin Urwa. Itu kaidah-kaidah dalam riwayat ya. Terbiasa, kalau terbiasa saja kita akan paham. Jadi sini Hisham tidak perlu ditafsirkan siapa. Hisham. Bagi orang yang paham riwayat dia akan tahu Hisham di sini adalah Dastuwai. Karena Qatada itu muridnya yang paling senior, yang paling unggul hafalannya ada 3 orang. Ini yang pertama Hisham, yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj. Iya. Dan yang ketiga adalah apa namanya? Sa'id bin Abi Aruba. Yang ketiga Sa'id bin Abi Aruba. Baik, itu 3 orang. Kata beliau an Qatada an Anasin dari Anas bin Malik an Zaid bin Thabit. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Lihat ya, Anas bin Malik meriwayatkan dari siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat yang lebih tua. Qala tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila salati. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk sholat. Ini adab yang besar ya. Iya. Jadi ketika Zaid bin Thabit bahasakan makan sahur bersama Nabi, dia tidak berkata saya dan Nabi makan sahur, enggak. Tapi beliau bilang kami makan sahur bersama Nabi, seakan-akan dia mengikut. Itu adab dan etika ya. Kadang dalam membahasakan saja mereka pilih kata-kata yang beradab begitu dalam membahasakan. Iya.
Kita itu kalau menyebut guru di jauh pun kita tidak sebut guru ini dia begini, si dia begitu. Kita bilang beliau. Kata-kata yang bagus begitu, yang cocok untuk penghormatan kepada guru. Itu etika-etika adab ya berjalan. Kalau dilihat di dalam hadits-hadits itu terang sekali akhlaknya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya para tabi'in kepada sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat memelihara dan menjaga. Iya. Baik. Jadi kata beliau, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan syariat makan sahur bersama ya. Dan kadang seorang itu walaupun dia punya keluarga, tapi kadang-kadang bagus kalau dia makan sahur bersama orang lain. Dia undang orang lain untuk apa? Makan sahur. Iya. Dan itu di bulan Ramadan biasanya mudah ya. Apalagi kalau ada yang punya kebiasaan iktikaf di 10 malam terakhir. Sebab dia makan sahurnya bersama orang-orang yang iktikaf juga. Iya. Kadang kebersamaan itu ada nilai-nilai yang mempengaruhi hati, mempolesnya dengan kebaikan. Mempolesnya dengan kebaikan. Dia cinta bersama umat Islam, cinta bersama kaum mukminin, cinta kebaikan. Apalagi dia gemar mendoakan orang. Gemar mendoakan orang. Itu ibadah besar ya. Banyak orang lalai darinya. Ibadah besar. Sering kita walaupun kondisi sendiri, kita doakan untuk saudara kita seluruhnya, kaum muslimin dan muslimat. Dimudahkan urusannya, diberi ampunan. Iya, dan itu ciri hati yang selamat. Ciri ada hal yang baik di hatinya. Itu kita biasakan aja dengan adab seperti itu. Biasakan coba sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Itu pendidikan hati. Lama kelamaan menjadi pembawaannya. Akan berubah dia cara memandang manusia. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah di dalam kelanjutan hadits Zaid bin Thabit, beliau berkata tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri salat. Ini makan sahur langsung berdiri salat. Kira-kira ada waktu imsak ini atau tidak? Ini tidak ada ya, ini dari dalil yang membantah orang yang pakai metode imsak itu. Maka Anas berkata kepada Zaid bin Thabit, kam kana qadru bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara makan sahur dengan salat subuhnya? Kata beliau 50 ayatan, sekitar membaca 50 ayat. Maksudnya 50 ayat tidak panjang, tidak pendek. Ayat yang pertengahan. Itu sekitar 20 menit, 25 menit. Sekitar itu. Jelas ya? Jadi maksudnya singkat waktunya. Antara makan sahur hingga ke sholatnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsanahu Amrun an-Naqid, dan menceritakan kepada kami Amr an-Naqid. Iya. Nah ini juga dari sudut pendalilan di hadits ini terkait dengan masalah mengakhirkan sahur. Sahur itu semakin akhir semakin bagus. Ya kalau kita lihat ya, misalnya waktu sholat subuh jam 4.30. Maka kita makan sahurnya mungkin kadar yang mencukupi. Ya mungkin kalau mau santai dia mulai makan jam 4:10. Ya dia sudah makan sahur ya. Jangan juga kita bagusnya mengakhirkan. 4:25 dia baru makan sahur. Ya, dia sikat 3 piring di atas meja. Kalau tasakko itu menjadi bahaya. Kalau ada yang ya
ada yang nyangkut di lehernya nanti. Tapi diberi jarak yang wajar, yang biasa. 20 menit bagus. Ya. Dia perhatikan itu sunnah itu. Mengakhirkan makan sahur itu apa? Sunnah. Makan sahurnya sunnah. Itulah enaknya umat Islam itu. Dia bisa dalam sehari semalam itu mengamalkan 1000 sunnah, bisa. Iya. Tapi itu kuncinya harus belajar dulu supaya kita tahu sunnah-sunnah itu mana. Menjadi mudah semuanya kalau kita pernah pelajari. Kalau kita pernah mempelajarinya. Baik. Dikatakan di sini menceritakan kepada kami Amr An-Naqid, Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, Abu Uthman kunyanya. Qala haddatsana qala akhbarana baik. Qala haddatsana Yazid ibn Harun. Yazid bin Harun As-Sulami Al-Wasiti. Qala haddatsana Hammam ibn Yahya. Hammam bin Yahya Al-Audi. Ini orang Basra juga. Dari murid Qatadah di tingkatan nomor 2 di bawah. Wa haddatsana Ibnu al-Mutsanna, Muhammad ibn al-Mutsanna qala haddatsana Salim ibn Nuh. Ini Al-Attar Al-Basri. Qala haddatsana Amr ibn Amir. Amr bin Amir As-Sulami Al-Basri. Ini Hasanul Hadits. Dia bukan di tingkatan yang tinggi dari murid-murid Qatadah. Kilahuma an Qatadah, keduanya meriwayatkan dari Qatadah bihadzal isnad. Ya, sama sanadnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi. Ya, ayahnya Salamah bin Dinar sudah berlalu. Dari ahli ibadah. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Ini katanya Abu Hazim ini itu dari ulama yang dikabulkan doanya. Iya. Ada orang-orang itu disebut di dalam buku apa namanya? Orang-orang yang mustajabud dakwah. Kalau dia berdoa itu langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Nah, itu ada dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, ada dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, jazakumullah khair. Dari kalangan tabi'ut tabi'in ada. Dan ada yang menulis buku-buku khusus kisah tentang orang-orang yang mustajabah doanya ini. Iya. Itu sebenarnya bagus ya. Kita renungi kisah-kisah mereka itu supaya kita tahu akhlaknya, pembawaan dan amalan orang-orang yang dikabulkan doa ini. Iya. Pokoknya itu sebab dikabulkan doa adalah tauhid, pokok yang pertama. Pokok yang kedua, keikhlasan. Pokok yang ketiga, kekuatannya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang-orang yang mustajabah doanya itu kebanyakan dari mereka tidak berdoa hal-hal pribadi untuk diri dia. Misalnya minta harta, minta mobil, minta istri. Dia tidak pakai doa untuk itu. Ya, kalau doa keselamatan dunia dan akhirat itu semua orang berdoa kan. Jadi memang dia pilih doa yang paling bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, itu banyak ya dari orang-orang yang dikabulkan doanya. Saya enggak ingat ya apakah Abu Hazim ini atau dia Muhammad bin Munkadir, salah satunya. Manusia di kota Madinah itu sudah berdoa minta hujan. Belum juga turun hujan di masa itu. Sudah sholat istisqa, belum juga turun hujan. Maka beliau ini pergi ke Masjid Nabawi di malam hari, gelap gulita, tidak ada yang lihat. Dia sholat, setelah itu dia berdoa. Dia mohon kepada Allah diturunkan hujan. Langsung turun hujan. Basah semuanya. Ada yang di kegelapan hadir di situ, dia
melihat kejadian itu. Iya. Karena di malam hari gelap, tidak bisa dilihat mukanya, maka dia cuma ikuti orang itu sampai ke rumahnya, lalu dia kasih tanda. Besok paginya dia pergi ke rumahnya. Oh, rupanya dia ketemukan Abu Hazim. Iya. Maka kata orang itu, dia singgung kejadian tadi malam. Marah beliaunya. Marah. Karena itu amalan rahasia, tidak ada yang tahu. Kenapa dia pergi tiba-tiba apa? Singgung-singgung. Ya kayak intel saja mengintai orang. Nah, itu tidak benar juga ya. Akhirnya beliau katanya itu pindah kota atau pindah tempat tinggal gara-gara itu. Ya. Jadi kadang ada orang-orang seperti itu. Doanya itu bagus diterima, subhanallah. Iya. Dan seorang kalau dia banyak bersandar kepada Allah, tidak perlu dia khawatir. Allah itu maha pemurah. Maha pemurah. Bukan dari syarat seorang wali itu tidak berbuat dosa. Makanya saya tidak sebut dari syarat misalnya doa mustajabah dia harus kosong dari dosa. Sebab itu tidak mungkin ada pada manusia. Iya. Tapi doa itu dikabulkan, ada hal-hal yang dilihat pada seorang itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Itu salah satunya juga Uwais Al-Qarni itu, dia itu disebut sangat berbakti kepada orang tuanya. Makanya Nabi perintah Umar untuk minta didoakan. Nah, itu anak yang berbakti kepada orang tuanya itu juga dari sebab doanya mustajabah. Kalau dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, tidak ada yang membayangkan ya Uwais Al-Qarni itu bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Cuma tuh bayangkan dari Yaman dia gendong orang tuanya pergi haji sampai ke Mekah, pulang pergi dia gendong orang tuanya, ibunya dia gendong. Iya, tuh kadang suatu tidak terfikir bagi ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, itu luar biasa ya bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, an abihi dari ayahnya, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu akan terus-menerus di atas kebaikan sepanjang mereka masih mempersegera buka puasa. Nah, ini sunnah lain ya. Ya, kalau seorang berpuasa itu sunnahnya kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, dia segera berbuka puasa. Jadi maksudnya mempersegera buka puasa kalau sudah masuk apa? Waktunya. Misalnya waktu berbuka puasa jam 6. Ya, begitu terbenam matahari jam 6 benaran sudah dia buka puasa langsung. Tidak tunggu-tunggu lagi. Iya. Tapi bukan artinya, oh ini Ustadz bilang kemarin bagus mempersegera buka puasa. Ini sudah jam 5, bagus ini kita persegera buka puasa. Itu bukan mempersegera buka puasa namanya. Ya. Itu namanya potong kompas untuk buka puasa. Dia sunat puasanya. Ya, itu membatalkan puasa ya, hati-hati. Orang yang makan sebelum waktu berbuka batal puasanya. Iya. Jangan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu nanti kalau matahari sudah terbenam matahari ini, dia belum berbuka. Belum berbuka. Dia tunggu dulu bintang kelihatan. Nah, kalau kelihatan bintang baru dia apa? Berbuka. Coba bisa dibayangkan ya. Saya pernah bulan Ramadan saya turun ke kota, dari pondok Damat saya ke Soda, ada keperluan. Sore saya turun, baliknya maghrib.
Pas kita di atas mobil menuju ke pondok sudah adzan di tengah jalan. Ya kita bawa kurma, langsung makan aja. Orang Syiahnya hanya lihat-lihati kita aja. Karena mereka masih menunggu bintang. Masih menunggu apa? Bintang terbit. Iya. Nah, itu keliru ya. Itu keliru. Makanya dari kebaikan dikatakan di sini manusia akan terus di atas kebaikan kalau dia mensegerakan buka apa? Buka puasa. Dan ini diambil kaidah umum bahwa pada ketaatan itu kalau seorang menyegerakan ketaatan jangan dia akhirkan, itu yang paling bagus kalau ada ketaatan. Makanya banyak ayat-ayat tentang hal itu. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian kepada al khairat, kebaikan-kebaikan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsanahu Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ya'qub, ya, menceritakan kepada kami Ya'qub. Baik. Ya'qub di sini adalah Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari Al-Madani. Ya'qub bin Abdurrahman Al-Qari Al-Madani. Al-Qari itu nisbah kepada tempat ya. Qarah namanya. Bukan dari kata qiraah. Kalau qiraah itu Al-Qari dibilang, tapi ini Al-Qari. Baik, beliau tinggal di Mesir setelah itu. Kata beliau, wa haddatsani Zuhair bin Harb. Ini Muslim balik lagi ke sanad yang lain. Zuhair bin Harb Abu Khaythama An-Nasai. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi Abu Sa'id, imam besar ya. Dari Basra juga. An Sufyan. Nah, bagaimana kaidahnya kemarin? Sufyan kalau di kedua, ini di tingkatan keberapa ini? Tingkatan ketiga. 1 Zuhair, 2 Abdurrahman bin Mahdi, 3 Sufyan. Berarti di sini Sufyan Ats-Tsauri. Nama lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi. Ini imamnya negeri Kufah. Imamnya negeri Kufah. Kilahuma, keduanya yaitu Ya'qub dan Sufyan, keduanya meriwayatkan an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Kemudian kata beliau haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala. Qala Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala Al-Hamdani, salah seorang dari apa kemarin? 9 rawi yang merupakan guru penulis Kutubus Sittah. Gimana hari ini ada yang hafal 4 bait syairnya? Bitis atin baik. Secara umum sudah benar. Cuman syair itu ada timbangannya ya. Syair untuk lebih harokat, itu miring syairnya. Syair itu kadang harusnya dibilang misalnya dia munsharif, kadang menjadi tidak munsharif, kadang tidak munsharif menjadi munsharif untuk menjaga timbangan syair. Ya. Timbangan syairnya ini kalau syekh biasanya dia bikin syair seperti itu timbangan paling mudahnya pakai Bahrul Rajas yang digelari sebagai keledainya tukang syair, karena paling gampang pakai timbangan itu untuk bikin syair. Ishtarakal a'immatul hudatu, harus dibaca hudatu.
dawul usuli sittatil wu'atu fi tis'atin minasyuyukhil maharah an-nakidin al-hafidhin al-bararah ulaika al-ashajju wa ibnu ma'mari. Kemarin saya baca Ibnu Ma'marin kayaknya ya, terlepas lisan itu. Ibnu Ma'mari harus dibaca, tidak boleh dibaca Ibnu Ma'marin, dibaca Ibnu Ma'mari supaya rawiyahnya berhenti di atas ra. Ya. Ulaikal asyajju wa ibnu Ma'mari wa Nasrun wa Yaqubu wa Aliyun as-Sari wa ibnu al-Ala'i wa ibnu Basyarin kadza wa ibnu al-Muthanna wa Ziyadun yuhtada. Itu 4 bait syairnya untuk 9 orang. Ini salah satunya ya. Ibnu al-Ala Muhammad Abu Quraib Muhammad Ibnu al-Ala qala akhbarana Abu Muawiyah. Nah, ini Abu Muawiyah sudah lewat lagi kita. Abu Muawiyah siapa di sini? Ada 4 tadi Abu Muawiyah. Ini Abu Muawiyah siapa? Imam Muslim dah sebut namanya karena ini pasti Abu Muawiyah cuma itu orangnya satu saja. Ini tidak ada lain. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir di sini. Sebab dia orang Kufa, murid dari Al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Umarata ibni Umair. An Abi Atiyah. Dari Abu Atiyah. Ya ini dari satu kabilah dengan Syekh Mukbil ini ya. Abu Atiyah Al-Wadi'i. Abu Atiyah Al-Wadi'i. Ada yang mengatakan namanya Malik Ibnu Amir. Baik. Dikenalnya dengan Abu Atiyah. Kata beliau, dakhaltu ana wa Masruq. Saya pernah masuk bersama Masruq. Masruq ini satu kabilah dengan dia. Ini murid seniornya penduduk Kufah. Dan beliau termasuk murid senior Aisyah radhiyallahu anha. Nama lengkapnya Masruq Ibnul Ajda Abu Aisyah Al-Wadi'i. Abu Aisyah, kunyahnya saja Abu Aisyah. Iya. Saya pernah dan Masruq masuk ala Aisyah menjumpai Aisyah rahmatullahi alaiha. Ini nuskhanya agak ini ya, biasanya disebut sahabat itu radhiyallahu anha. Ya, tapi kadang dicetakan seperti itu ya kata rahmatullahi alaiha dan ya kadang di sebagian manuskrip cetakan itu perlu diluruskan ya dalam tahqiqan nusus. Baik ini panjang lagi ceritanya kalau saya bahas itu. Kemudian katanya faqulna ya ummul mukminin, maka kami berkata wahai ummul mukminin rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah wal akharu yu'akhiru al-iftar wa yu'akhiru as-salah. Iya. Qalat ayyuhuma alladhi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salah? Qala qulna Abdullah yani ibn Mas'ud. Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zada Abu Quraib wal akharu Abu Musa. Ya. Jadi ini Abu Atiyah bersama Masruq pernah masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Lalu berkata, wahai ibu kaum mukminin, kami ada 2 orang dari sahabat Nabi, maksudnya di kota mereka di Kufah sana. Ada 2 dari sahabat Nabi, salah satunya mendahulukan, menyegerakan buka puasa dan menyegerakan sholat, maksudnya sholat di awal waktu. Dan satunya lagi mengakhirkan buka puasa dan mengakhirkan sholat. Ya, mungkin sholat yang dimaksud di sini sholat subuh ya mungkin. Karena subuh itu memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat di awal waktu ketika masih gelap, dan ada yang berpendapat di waktu yang sudah mulai terang. Iya. Maka Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan buka puasa dan menyegerakan sholat itu? Maka kami sebut itu Abdullah. Ya kalau Abdullah penduduk Kufah itu cuma 1 sahabat Abdullah di sana. Siapa kemarin? Abdullah bin Mas'ud. Saya sudah beri kaidah ya. Kalau ada tabi'in meriwayatkan dari Abdullah penduduk Kufah, tabi'in ini penduduk Kufah, berarti Abdullah ibnu Mas'ud.
Kalau ada tabi'in penduduk Mekah meriwayatkan dari Abdullah, berarti Abdullah siapa? Abdullah ibnu Abbas. Kalau ada penduduk Madinah tabi'in meriwayatkan dari Abdullah, berarti Abdullah ibnu Umar. Kalau ada penduduk Mesir tabi'in meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As. Iya. Baik. Begitu kaidahnya. Jadi ketika disebutkan Ibnu Mas'ud melakukan, itu yang benar kata Aisyah. Demikianlah Rasulullah lakukan. Demikianlah Rasulullah melakukannya. Jadi ada dua sahabat. Satunya Abdullah bin Mas'ud, satunya Abu Musa al-Asy'ari. Dan dua-duanya ini ulama sahabat di masanya. Di negeri Kufa. Baik. Jadi bolehnya ya, seorang murid itu dia tanya kepada guru yang lain tentang sebagian masalah yang dilakukan oleh gurunya yang lain, boleh. Itu membab faedah untuk melihat apa yang cocok. Tapi adabnya di sini kelihatan ya, perhatikan. Mereka bertanya tidak menyebut nama. Iya, tidak menyebut nama. Tapi Aisyah bertanya nama. Mungkin ada maksud tertentu dari Aisyah. Sebab Aisyah ibu kaum mukminin. Artinya sahabat-sahabat Nabi yang lain pun itu dengar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Dan Aisyah itu dari ulama sahabat juga. Diberi anugerah ilmu yang banyak Aisyah radhiyallahu anha. Khususnya hal-hal yang terkait dengan kehidupan Rasulullah secara pribadi. Itu paling diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah lah manusia itu mempelajarinya. Karena itu misalnya hadits tentang cara mandi junub, itu yang meriwayatkan hadits adalah istri-istri Nabi yang meriwayatkannya. Karena cuma mereka yang tahu hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala akhbarana Ibnu Abi Zaidah. Ya. Ibnu Abi Zaidah Zakaria ibnu Yahya namanya. Zakaria ibnu Yahya ibnu Zakaria, terbalik. Yahya ibnu Zakaria Al-Hamdani Abu Sa'id Al-Kufi, thiqatun thabt. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Umarah, yang sudah berlalu, Umar bin Umair, an Abi Atiyah Al-Wadi, lahu qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. Faqala laha Masruq, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu minal khair. Ini lebih bagus lagi uslubnya ya. Di riwayat ini diterangkan bahwa Masruq itu berkata, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus mengajarkan kebaikan, tak pernah berhenti dari kebaikan. Dia puji dulu gurunya semuanya. Iya. Itu adab ya. Hanya saja ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar wal akharu yu'akhiru al maghriba wal iftar. Ini kelihatan ya, salat yang dimaksud salat maghribnya. Salat yang dimaksud salat apa? Maghribnya. Faqalat may yu'ajjilul maghriba wal iftar. Maka Aisyah tanya, siapa yang mendahulukan salat maghrib dan berbuka puasa? Qala Abdullah. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah tanya siapa orang itu, kata Masruq, Abdullah bin Mas'ud. Kata Aisyah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu fungsinya banyak guru itu seperti itu. Dari guru ini kita dapat ilmu, kita ke guru yang sana sama, ilmunya dia kuatkan lagi, datang ke guru sana lagi sama juga. Apalagi kalau pembahasan akidah, itu lebih hebat lagi. Karena guru-guru itu tidak mungkin berselisih dalam pokok akidah, dalam pokok keyakinan. Ya kalau ada yang belajar akidah, dia dapati gurunya berbeda-beda, nah, berarti itu kemungkinannya dia buruk pemahamannya, atau kemungkinan yang lain dia guru-gurunya ada yang tidak beres. Iya.
Sebab kalau dia pemahamannya bagus, guru-gurunya juga bagus, tidak mungkin ada perbedaan dalam pokok keyakinan. Makanya antum lihat itu Imam Ahmad menulis buku akidah itu yang disepakati oleh ulama di masanya dan ulama sebelumnya. Abu Hatim, Abu Zur Ar-Razi berkeliling ke seluruh negeri Islam yang ada di masanya. Dan mereka hafal ucapan para ulama di masa itu sampai kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menemukan mereka berselisih dalam pembahasan akidah yang dia terangkan di situ. Imam Al-Bukhari menjumpai lebih dari 1000 guru di berbagai negeri. Semuanya bersepakat dalam 10 pembahasan akidah yang beliau sebutkan. Dan itu diterangkan oleh Imam Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pembahasan akidah lebih hebat lagi. Iya. Jelas ya? Sebab itu dakwahnya para nabi dan para rasul harusnya lebih terang dan lebih jelas. Ya, karena itu saya harapkan kepada kawan-kawan itu jangan luput dari pembahasan-pembahasan seputar akidah. Perhatikan dari akidah itu. Selalu kaji buku-buku tentang akidah dan tauhid. Sebab itu sumber keselamatan, pokok keteguhan yang menyelamatkan dari fitnah-fitnah. Banyak fitnah bergejolak itu ketentuan Allah di tengah manusia. Tapi kalau seorang kuat di atas akidah yang benar, fitnah tidak akan membahayakannya. Sebab dia ada pijakan, ada pegangan yang bisa dipegang. Jadi harus ada keseriusannya dalam hal-hal tersebut. Iya. Kadang perlu waktu-waktu. Kalau ada guru yang menerangkan satu buku tentang akidah, kita mengkhususkan waktu untuk menghadiri pelajaran itu. Walaupun harus melakukan perjalanan. Iya. Sebab itu kewajiban. Itu kewajiban. Kadang sebagian pembahasan akidah kalau kita tidak pelajari sekarang, itu tidak ada udzur bagi kita. Mau bilang apa nanti? Mungkar dan Nakir tanya mau kasih udzur misalnya, afwan Mungkar dan Nakir kemarin saya sibuk belum sempat belajar. Ya, tidak ada seperti itu. Kalau ada guru yang mengajarinya masih hidup di tengah mereka guru-guru yang mengajari, itu tidak ada udzur. Seorang wajib belajar kepada guru dalam pembahasan pokok-pokok akidah itu tadi. Baik.